Tugas presentasi usul fikih. Pengertian usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dasar dan metode penetapan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Usul fikih menjadi alat bagi para mujtahid untuk menggali hukum terhadap berbagai persoalan, termasuk masalah-masalah baru seperti kontemporer yang belum disebutkan secara eksplisit dalam nas. Kemudian masuk kita kepada pengertian dan karakteristik hukum kontemporer. Kontemporer adalah hukum yang membahas persoalan-persoalan baru akibat perubahan dan perkembangan zaman. Ciri utama permasalahan hukum kontemporer antara lain, yang pertama yaitu tidak ditemukan secara langsung dalam nas. Kemudian berkaitan dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Yang ketiga bersifat kompleks dan multidisipliner. Kemudian memerlukan pendekatan ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i. Kemudian masuk kita kepada urgensi usul fikih dalam permasalahan kontemporer. Yang pertama yaitu menjaga otentitas syariat agar tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, memberikan fleksibilitas hukum tanpa menghilangkan prinsip dasar Islam. Kemudian yang ketiga, menghindari ijtihad serampangan yang hanya berdasarkan logika atau kepentingan. Yang keempat, menjamin kemaslahatan umat sesuai tujuan syariat. Kemudian yang kelima, yaitu menjadikan hukum Islam adaptif terhadap perubahan zaman. Kemudian masuk kita kepada sumber dan metode usul fikih dalam masalah kontemporer. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Keduanya menjadi sumber utama hukum Islam, meskipun tidak selalu memberikan jawaban eksplisit. Al-Quran dan Sunnah mengandung prinsip-prinsip universal yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Kemudian ada ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam suatu masa terhadap suatu hukum. Dalam konteks kontemporer, ijma' sering diwujudkan melalui keputusan lembaga fatwa seperti MUI atau Majma' Fikih Islam. Kemudian yang ketiga yaitu qiyas. Qiyas adalah metode analogi dengan menyamakan kasus baru dengan kasus lama yang telah ada hukumnya karena kesamaan ilat. Qiyas sangat penting untuk menghadapi persoalan yang memiliki kemiripan substansi dengan masalah klasik. Kemudian yang keempat yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, tetapi sejalan dengan tujuan syariat. Metode ini banyak digunakan dalam persoalan sosial, ekonomi, dan selanjutnya yaitu istihsan. Istihsan adalah memilih hukum yang lebih maslahat dan adil meskipun menyimpang dari qiyas umum. Metode ini bertujuan untuk menghindari kesulitan dan ketidakadilan. Kemudian Sad al-Zariyah. Sad al-Zariyah berarti jalan yang kepada kerusakan atau keharaman. Prinsip ini banyak diterapkan dalam pencegahan dampak negatif teknologi modern. Kemudian yaitu uruf. Uruf adalah kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat.
Dalam hukum kontemporer, uruf menjadi dasar penting dalam transaksi dan muamalah modern. Selanjutnya, masuk kita pada tantangan penerapan usul fikih kontemporer. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain, yang pertama yaitu perbedaan pandangan antar ulama. Yang kedua, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap metodologi usul fikih. Dan yang keempat yaitu kompleksitas masalah yang membutuhkan keahlian lintas disiplin. Kemudian kesimpulan. Penerapan usul fikih dalam permasalahan hukum kontemporer merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dengan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, metode ijtihad, dan hukum Islam mampu memberikan solusi yang relevan, adil, dan maslahat bagi umat manusia di setiap zaman.